Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Sudah hampir 2 bulan ini kita menjalani situasi-situasi dan harus beradaptasi pada adanya perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh pandemi virus COVID-19. Mungkin dari kita sudah juga merasa jenuh, sudah mulai merasa tertekan dengan situasi ini dan juga merasa stres ataupun cemas. Biasanya stres atau kecemasan ini itu diakibatkan oleh kegagalan atau ketidakberdayaan seseorang untuk menghadapi suatu situasi yang penuh ketidakpastian seperti saat sekarang ini. Untuk itu kita perlu sekali untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, kesehatan mental yang menurun itu juga dapat mengakibatkan daya tahan fisik kita juga menurun. Nah, contohnya adanya stres itu dapat direspon negatif oleh tubuh kita jika itu stresnya sudah sangat berlebihan. Stres yang berlebihan atau stres akut juga dapat mengakibatkan jaringan otot atau jaringan tulang kita itu rasa kaku dan tegang, misalnya pada bagian pundak ataupun otot-otot yang lain, dan juga bisa berakibat migrain. Nah, stres juga berpengaruh terhadap sistem pencernaan kita. Nah, kalau kita stres, maka pencernaan kita bisa terganggu dan bisa berakibat diare ataupun sakit perut. Selain itu, stres juga berpengaruh terhadap sistem peredaran darah kita. Pada saat stres yang berlebihan, maka peredaran darah kita itu akan meningkat, sehingga tekanan darah kita bisa menjadi tinggi dan beresiko terhadap hipertensi. Begitu juga dengan stres bisa membuat jantung kita berdebar lebih kencang, dan pada sistem pernapasan kita bisa juga mengakibatkan kita kesulitan untuk bernafas atau sesak nafas, ataupun nafas kita menjadi tidak teratur dan berlebihan. Namun kalau misalnya kita bisa mengendalikan atau mengontrol stres yang ada, karena stres tidak selamanya menjadi sesuatu yang negatif. Kalau kita bisa mengontrol, stres itu bisa menjadi hal yang positif dan memicu kita untuk bisa bekerja lebih baik atau menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, ketika stres itu dapat terkontrol, maka kesehatan mental kita juga akan lebih terjaga atau seimbang. Nah, apa indikator kesehatan mental seseorang itu berada dalam kondisi yang baik? Yang pertama adalah ketika seseorang itu dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, aktivitas sederhana sehari-hari dengan mandiri. Misalnya dia dapat mandi sendiri, makan sendiri, terus juga tidur dengan lelap gitu ya, dan membersihkan atau menjaga diri sendiri. Kemudian yang kedua, ketika seseorang tersebut menghasilkan sesuatu yang produktif, dia dapat bekerja, kemudian memperoleh pendapatan dan gaji, atau membuat satu karya tertentu. Nah, yang ketiga, ketika seseorang bisa mempertahankan hubungan sosialnya, jadi bisa berkomunikasi atau menjalin komunikasi dengan orang lain. Nah, ketika ini menjadi indikator seseorang masih dalam kesehatan mental yang baik. Gitu. Nah, untuk supaya kita dapat menjaga kesehatan mental itu, terutama pada masa pandemi ini dan yang mengharuskan kita di rumah aja, berikut ini saya sampaikan beberapa tips yang mungkin dapat Anda lakukan di rumah. Nah, yang pertama, Anda dapat berolahraga
kalau bisa secara teratur, karena dengan berolahraga maka tubuh kita juga menghasilkan zat atau hormon yang dapat mempengaruhi suasana batin menjadi lebih positif atau menyenangkan. Ketika suasana batin atau suasana hati kita menyenangkan, maka kita akan mudah untuk memotivasi diri untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Yang kedua, menjaga kesehatan pikiran Anda supaya tetap positif. Nah, ini bisa dengan cara Anda memilah-milah informasi yang akan Anda serap. Jadi terlebih dahulu Anda pilih mana informasi yang dapat dipercaya, terutama untuk supaya Anda tetap mengikuti perkembangan COVID tetapi tidak berlebihan. Jadi tidak semua informasi Anda serap. Nah, yang ketiga, ini Anda memiliki penerimaan diri. Artinya Anda menyadari dan menerima bahwa diri Anda sedang dihadapkan pada pandemi ini, dan saat ini Anda harus menjalani situasi yang seperti ini. Yang keempat, Anda bisa melakukan hobi Anda juga gitu, yang bisa dilakukan di rumah. Jadi Anda bisa mencatat apa saja sih hobi Anda atau apa kegiatan yang Anda senangi. Anda bisa lakukan setiap hari kegiatan tersebut berbeda-beda. Misalnya list Anda ada 10, Anda bisa lakukan hari ini 1, kemudian besok 1, yang lain lagi. Dan itu bisa Anda lakukan baik sendiri maupun bersama keluarga. Nah, kegiatan yang Anda senangi dan dilakukan juga bersama keluarga itu bisa meningkatkan quality time di antara Anda dan keluarga. Kemudian yang kelima, Anda bisa melis siapa saja, baik kerabat ataupun teman-teman Anda yang mungkin sebelumnya jarang berkomunikasi dengan Anda. Jadi Anda list, kemudian setiap harinya mungkin Anda bisa mengontak 1 atau 2 orang dari kerabat dan teman Anda tersebut dan menanyakan kabarnya dan situasi mereka, sehingga hal ini bisa merekatkan kembali hubungan yang mungkin kemarin sudah renggang. Terus yang keenam adalah Anda harus mempertahankan dan mengembangkan motivasi Anda. Nah, caranya bisa dengan mencatat hal-hal positif yang mungkin terjadi setiap harinya. Nah, satu hal positif aja juga tidak apa-apa gitu. Jadi ada satu hal positif dalam hari Anda catat, kemudian Anda bisa sharing bersama keluarga. Ini juga akan meningkatkan kedekatan dan juga kepekaan di antara Anda dan keluarga untuk selalu bersyukur. Yang ketujuh, ketika Anda mentok-mentoknya tidak rasa-rasanya tidak memiliki hal untuk disyukuri, maka Anda bisa duduk tenang, kemudian Anda bisa memejamkan mata Anda dan menarik nafas Anda dalam-dalam. Rasakan bahwa Anda ternyata juga masih bernafas dan masih memiliki hidup. Setidaknya hal itu yang Anda miliki dan Anda bisa mensyukuri hal tersebut. Demikian tips dan informasi dari saya. Sekiranya hal ini dapat bermanfaat dan dapat Anda lakukan selagi di rumah saja. Tetap sehat, bahagia, dan semangat.